Jumpa kembali di channel Tanpa Jejak. Kali ini, Mimin akan membawakan kisah horor perempuan bergaun putih yang menemani di apartemen. Kisah horor kali ini dibagikan oleh pemilik akun Twitter bernama @prachna1208 yang langsung mendapatkan banyak respon dari warga Twitter. Prachna adalah seorang mahasiswa di universitas di Jawa Tengah yang menjalani kerja praktik di Jakarta bersama dengan dua orang temannya yang bernama Indra dan Retno. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswa ini tinggal di apartemen milik manajer di tempatnya magang. Di satu sisi, mereka senang karena bisa tinggal gratis, namun di sisi lain ini adalah awal dari kisah horor yang mereka alami bersama. Mereka tinggal di kamar di lantai 6 gedung B, nomor 607. Di dalam apartemen ada dua kamar, satu besar dan satu kecil. Prachna dan Retno di kamar yang besar, sedangkan Indra di kamar yang kecil. Saat awal menjalani kerja praktik bersama, semuanya terasa lancar, hingga suatu ketika Indra menyatakan bahwa ia selalu susah tidur karena sering mimpi buruk didatangi oleh sosok wanita berambut panjang. Bahkan, hal ini membuat Indra tak lagi ingin tidur di kamar kecil tersebut. Dirinya tidur di ruang tamu, dan hal tidak mengenakan di kamar Indra pun juga dirasakan oleh Prachna karena dia termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Apartemen di sini banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6 yang kami huni, hanya ada 6 yang dihuni, malah yang lantai lain paling hanya 2 atau 3 yang dihuni, tulis Prachna dalam akun Twitternya. Suatu ketika, mereka pulang bersama, Retno langsung masuk kamar, Indra menonton TV, dan Prachna memutuskan untuk langsung mandi. Saat hendak menutup pintu kamar mandi, di luar kamar, ada yang mengetuk pintu. Namun setelah dibuka, Prachna tidak menemukan siapapun di depan kamar tersebut. Namun, karena perasaan mudah tidak enak, dan rasa penasaran yang tinggi, Prachna memperhatikan lorong depan kamar apartemen tersebut dan langsung melihat sosok putih yang diyakini adalah sosok Poci. Indra dan Retno menyadari kepekaan yang dimiliki oleh Prachna. Mereka pun menanyakan apa yang baru saja terjadi, dan Prachna pun menceritakan hal tersebut. Indra semakin tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Ia mengaku kerap kali mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamarnya. Anehnya, Retno dan Prachna tidak mendengar suara tersebut. Makin takut dengan kondisi tersebut, akhirnya Indra memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama dengan kakaknya. Sedangkan Retno dan Prachna masih bertahan di apartemen tersebut. Gangguan pun kerap kali terjadi saat kedua mahasiswi ini sudah di kamarnya. Dari arah dapur terdengar suara piring yang diketuk-ketukan, ting, ting, ting. Ada juga suara langkah kaki di ruang tamu. Hingga ada suara nenek yang terdengar oleh keduanya dalam durasi yang cukup lama. Bahkan Prachna pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap di kolam renang. Saat dirinya melihat ke arah kolam renang dari jendela apartemennya, namun ketika hendak menunjukkan kepada Retno, sosok itu seketika hilang. Suatu ketika, Retno harus pulang ke rumah orang tuanya, yang menyebabkan Prachna harus menghabiskan akhir pekannya sendirian di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takut, Prachna pun bervideo call bersama orang tuanya, namun beberapa kali telepon itu mati. Mungkin jaringannya gangguan, pikirku. Malam terasa sangat panjang, musik ponselku tidak ku matikan sama sekali, supaya tidak sunyi, cerita Prachna.
Malam itu, ada suara kaki terseret di depan pintu kamarnya, suara piring di dapur juga kembali terdengar. Bahkan, Prachna melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indra. Prachna tidur dengan alunan ayat kursi yang tidak ia matikan sampai pagi. Paginya pun, Prachna meminta Indra untuk sementara waktu menemaninya hingga Retno kembali. Singkat cerita, Retno pun kembali. Prachna tetap tinggal di apartemen itu bersama dengan Retno. Kemudian ada temannya, Wati, yang bermain ke apartemen tersebut. Mereka bertiga hendak ke rooftop, namun karena mereka di lantai 6, sedangkan rooftop ada di atas lantai 21, jadi mereka harus naik tangga darurat menuju rooftop. Sampai di lantai 21, tinggal ada satu tangga. Gelap. Tidak ada lampu penerangan sama sekali. Di ujung tangga, ada satu pintu menuju rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Namun suasana semakin tidak mengenakan. Meski aku tidak melihat apapun, aku sudah tak yakin saat Wati akan membuka pintu itu. Langsung ku cegah dia, dan kami bertiga memutuskan untuk turun, ungkapnya. Iya, di sini emang rame. Sejak dari lift dan lorong emang udah gak enak. Kalau di sini, ada di kamar mandi, sama di kamarnya Indra. Ada sosok wanita, ungkap Kak Adi tersebut. Suatu ketika, Prachna tidur dan mengalami tindihan. Ia memaksa membuka matanya dan melihat sosok wanita yang biasa ia lihat di depan wajahnya. Rambutnya menutupi wajah Prachna, matanya melotot berwarna hijau, dan tangannya mengacak-acak rambut Prachna. Berusaha teriak dan bangun, namun Prachna tetap tidak bisa menggerakkan badannya. Hingga pada saat berhasil bangun, rambut Prachna benar-benar berantakan. Setelah kejadian itu, gangguan tetap muncul dalam bentuk suara, dan kedua mahasiswi ini pun berusaha untuk tetap hidup, berani, sambil berharap kapnya segera berakhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar.